Siang itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela rumah sederhana di pinggiran desa. Terdengar tawa renyah seorang anak kecil memecah keheningan, mengisi ruang-ruang dengan keceriaan yang seolah menular. Asih, gadis kecil berusia 7 tahun, memang dikenal di lingkungan sekitar sebagai anak yang penuh energi. Ia sering berlari-lari di halaman, menyanyikan lagu-lagu anak-anak sambil menari-nari tanpa beban. Namun, di balik gemerlap tawanya, ada sesuatu yang aneh. Beberapa tetangga mulai berbisik tentang betapa seringnya Asih terlihat tertawa sendiri di sudut halaman yang gelap, atau berbicara pelan-pelan dengan seseorang yang tak terlihat. Ia sering membawa bunga-bunga layu dan menatanya dengan rapi di bawah pohon mangga tua, lalu duduk di sana berjam-jam dengan pandangan kosong namun seakan menyimak sesuatu yang hanya bisa ia dengar. Awalnya, kedua orang tuanya, Pak Surya dan Bu Mira, menganggap tingkah Asih hanyalah bagian dari imajinasi anak-anak. Namun seiring waktu, kekhawatiran mulai tumbuh. Asih kerap terbangun tengah malam sambil tertawa atau menangis, seolah sedang diajak bermain dalam mimpi yang tak pernah mau usai. Ia juga mulai suka menyakiti hewan kecil, mematahkan sayap capung, mengikat ekor kucing tetangga, atau mengubur boneka dalam tanah sambil berbisik pelan dalam bahasa yang tak pernah diajarkan. Pak Surya mulai memandang anaknya dengan tatapan cemas. Bu Mira lebih sering mengurung diri di kamar, menangis diam-diam. Sesekali, mereka bertanya pada diri sendiri, apakah ini masih bisa disebut kenakalan anak-anak? Lalu suatu malam, ketika hujan turun deras dan petir menyambar dekat rumah mereka, Asih berdiri di tengah halaman dengan gaun tidur basah kuyup. Ia menatap langit tanpa berkedip, lalu tertawa keras. Tawa yang tak lagi terdengar seperti milik anak kecil. Dan di balik kilatan petir yang membelah langit, Pak Surya bersumpah melihat sesosok bayangan besar berdiri di belakang putrinya. Dari sanalah semuanya mulai berubah, dan ketenangan yang semu perlahan-lahan mulai runtuh. Setelah malam itu, suasana di rumah Pak Surya dan Bu Mira berubah drastis. Tak lagi ada tawa anak-anak yang ceria, hanya keheningan menyesakkan yang merayap di setiap sudut rumah. Asih tidak lagi seperti dulu, ia jarang bicara, dan bila pun membuka mulut, kata-kata yang keluar terdengar asing, berat, kadang bergumam seperti doa yang dibalikan. Wajah polosnya menjadi pucat, matanya sering memandang kosong ke sudut-sudut gelap ruangan, seolah melihat sesuatu yang tak mampu dilihat oleh mata manusia biasa. Bu Mira mulai sering menemukan anaknya berbicara sendiri di depan cermin, membisikkan sesuatu sambil tersenyum aneh. Saat ditanya, Asih hanya menatap ibunya tanpa ekspresi dan menjawab singkat, "Dia menyuruhku." Tak ada penjelasan siapa dia yang dimaksud, tapi setiap malam sejak itu, Bu Mira selalu bermimpi buruk tentang Asih yang berjalan masuk ke hutan dalam balutan kain putih, diikuti sosok tinggi besar berbulu hitam dengan mata merah menyala. Malam-malam pun semakin panjang dan mencekam. Bau anyir mulai muncul dari kamar Asih, seperti bau daging busuk yang disimpan terlalu lama. Namun setiap kali kamar dibersihkan, tak ditemukan apapun selain tumpukan bunga layu dan boneka-boneka yang disusun mengelilingi tempat tidur, seolah membentuk semacam lingkaran ritual. Pak Surya yang awalnya keras kepala, akhirnya tak tahan lagi. Puncaknya terjadi ketika ia menemukan dinding kamar Asih dipenuhi coretan aneh. Simbol-simbol yang tak mereka kenal, digambar dengan cairan berwarna coklat tua. Setelah mencium aromanya, ia menyadari itu bukan cat, melainkan darah. Itulah malam saat mereka mendengar bisikan pertama. Seketika setelah tengah malam, rumah mereka diliputi sunyi yang mencurigakan. Tidak ada bunyi jangkrik, tidak ada suara hujan, seolah waktu berhenti berdetak. Lalu, dari arah loteng, terdengar bisikan. Lemah, namun jelas. Bukan suara Asih, bukan suara siapapun yang mereka kenal. Bisikan itu berulang, menembus dinding rumah dan merayap ke telinga mereka seperti kabut dingin. Ketika Pak Surya mencoba membuka pintu kamar Asih, gagang pintunya terasa panas seperti baru dibakar. Dari dalam kamar, terdengar suara tawa, pelan, melengking, lalu berubah menjadi geraman rendah seperti binatang terluka. Ketakutan dan keputusasaan mulai menggerogoti mereka. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain mencari bantuan, bukan ke rumah sakit, bukan ke guru sekolah.
Tapi ke seseorang yang dipercaya mampu menyingkap tabir dunia yang tak terlihat. Maka keesokan harinya, mereka mendatangi seorang dukun tua yang tinggal di luar desa. Orang yang dikenal masyarakat sebagai jembatan antara manusia dan makhluk gaib. Namun mereka tidak tahu bahwa langkah ini bukanlah penyelamatan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Rumah sang dukun berdiri terpencil di tepi hutan, dikelilingi semak liar dan pepohonan tua yang seolah menunduk bisu di bawah langit kelabu. Langkah Pak Surya dan Bu Mira terasa berat saat melewati jalan tanah becek yang menuju ke sana. Udara di sekitar terasa tebal, pengap, dan setiap tiupan angin membawa bisikan samar yang terdengar seperti desahan makhluk yang lapar. Mereka disambut oleh lelaki tua berambut gimbal dan mata redup seperti arang mati. Tubuhnya kurus, tulang-tulang menonjol di balik kulit keriputnya. Rumahnya gelap, hanya diterangi cahaya minyak tanah yang bergoyang pelan, menciptakan bayangan aneh yang menari di dinding. Aroma dupa menyengat menusuk hidung, bercampur dengan bau busuk entah dari mana sumbernya. Sang dukun tak banyak bicara. Ia hanya mengangguk ketika mendengar nama Asih. Seolah sudah tahu, tanpa diminta, ia mengeluarkan kendi tanah dan seikat rambut kusut yang diikat dengan benang hitam. Di tengah ruangan, ia menggambar lingkaran dengan darah ayam hitam yang masih segar, lalu duduk bersila sambil merapalkan mantra dalam bahasa kuno yang terdengar seperti desisan ular. Ritual berlangsung selama hampir 1 jam, dan selama itu, suhu ruangan seolah turun drastis. Embun membeku di jendela kayu. Lilin tiba-tiba padam sendiri, dan dari pojok ruangan terdengar suara napas berat, seperti sesuatu sedang mengintip dari balik kegelapan. Akhirnya, sang dukun membuka matanya. Pandangannya tajam, seolah menembus daging dan tulang. "Bukan jin, bukan setan biasa," gumamnya. "Anak kalian sudah dilirik oleh genderuwo." Kata itu meluncur seperti pisau dingin yang menggores nalar. Makhluk gaib yang disebut-sebut sebagai entitas jahat penjaga hutan dan pemakan jiwa. Menurut legenda, ia menyukai anak-anak, terutama yang memiliki cahaya batin. Dan jika ia telah memilih seorang anak sebagai wadah, maka hanya kematian atau pengusiran paksa yang bisa memisahkan mereka. Makhluk itu sudah masuk ke dalam tubuh Asih. Lanjut dukun dengan suara berat. Ia bersarang di hatinya, tumbuh dari ketakutan dan keceriaan palsu. Ia membuat anak kalian tampak bermain, padahal itu hanya kulit luar. Di dalam, Asih sedang digerogoti. Bu Mira gemetar mendengar itu. Ia terisak, namun sang dukun hanya menatap dingin. "Ada cara untuk mengusirnya," katanya. "Tapi kalian harus siap membayar harga. Tidak hanya dengan uang, tapi dengan keberanian dan ketaatan. Karena ritual ini akan membuka gerbang. Dan sekali gerbang itu terbuka, apapun bisa masuk." Pak Surya mengangguk perlahan. Mereka tak punya pilihan. Apapun asal anak mereka bisa diselamatkan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa yang akan masuk bukan hanya genderuwo, melainkan sesuatu yang bahkan lebih haus dari sekadar jiwa anak kecil. Malam itu, langit tampak seperti terbuat dari jelaga. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya awan pekat yang menggantung rendah, seolah menanti untuk menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Pak Surya dan Bu Mira kembali ke rumah dengan tangan menggigil, membawa segulung kain putih, 3 batang dupa hitam, sebotol minyak berwarna merah tua, dan sebungkus kecil berisi tanah kuburan yang mereka beli dari sang dukun. Semuanya bagian dari syarat untuk memulai ritual pemanggilan dan pengusiran. Dukun itu akan datang ke rumah mereka malam berikutnya, tepat saat bayangan bulan menyentuh puncak pohon mangga tua di halaman belakang. Tapi sebelum itu, ia meminta satu hal lagi, uang 6 juta rupiah. Uang yang diminta bukan sekadar imbalan, katanya, tapi tumbal material, pengorbanan duniawi untuk membuka jalur ke alam yang tak kasat mata. Dengan tabungan yang tersisa, Pak Surya menyerahkan uang itu tanpa banyak tanya. Rasa takut mengalahkan logika. Mereka tidak peduli lagi dengan alasan. Mereka hanya ingin anak mereka kembali. Dan malam yang dijanjikan pun tiba. Dukun itu datang mengenakan jubah lusuh yang tampak seperti terbuat dari kulit binatang. Bau tubuhnya menyatu dengan aroma darah dan dupa yang mulai dibakar di setiap sudut rumah.
Ia membawa kendi besar berisi cairan pekat dan sebuah boneka jerami yang telah dibungkus kain kafan. Ruangan tempat ritual dilakukan ditutup rapat. Hanya diterangi api dari lilin merah yang seolah-olah tidak berkedip. Asih duduk di tengah lingkaran tanah kuburan. Matanya kosong, namun sesekali bergerak liar seperti sedang mengamati sesuatu di balik tembok. Jari-jarinya mencengkeram lantai kayu hingga kuku-kukunya retak dan berdarah. Suhu ruangan semakin dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari balik dinding. Suara rintihan, tawa lirih, dan bisikan dalam bahasa yang tidak dikenali. Sang dukun mulai merapalkan mantra. Suaranya berubah, menjadi serak, berat, dan berlapis, seolah berasal dari banyak mulut. Ia memercikan cairan dari kendi ke tubuh Asih. Saat cairan menyentuh kulitnya, anak itu menjerit, bukan dengan suara anak kecil, melainkan jeritan serak seorang wanita tua yang penuh kebencian. Tubuh Asih menggeliat liar, matanya memutih sepenuhnya. Dari mulutnya keluar cairan hitam kental yang berbau busuk, membuat Bumira jatuh terduduk dan muntah seketika. Lampu minyak berkedip liar, dan bayangan di dinding mulai bergerak sendiri, meskipun tidak ada orang yang menciptakannya. Tiba-tiba, boneka jerami di tengah lingkaran terbakar sendiri. Api menyala tanpa suara, hanya mengeluarkan bau daging hangus. Dan dari tengah kobaran itu, terdengar suara berat, seperti erangan makhluk yang baru saja dibangunkan dari tidur panjangnya. Asih mendongak, matanya terbuka lebar, kini menghitam sepenuhnya. Dan sebelum siapapun sempat bergerak, tubuh kecil itu terkulai lemas di lantai. Namun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya telah mereka panggil malam itu. Keheningan setelah tubuh Asih terkulai terasa bukan seperti jeda, tapi ancaman. Seisi ruangan mendadak kaku, seolah waktu sendiri berhenti bernafas. Lilin-lilin mati bersamaan, dan dalam kegelapan itu, hanya terdengar bunyi tetesan, pelan, ritmis, seperti darah yang menetes dari langit-langit. Bumira merangkak mendekati anaknya, mengguncang tubuh kecil itu dengan panik. Kulit Asih terasa dingin seperti batu, napasnya hilang, dan nadi tak lagi berdenyut. Tapi dukun itu menahan mereka. "Jangan disentuh," desisnya dengan suara berubah, seperti ada yang menumpang di tenggorokannya. Itu masih berjalan. Tubuh Asih tergeletak di tengah lingkaran ritual, tapi matanya terbuka sedikit, tidak bergerak, namun mengintip dunia seperti jendela yang setengah tertutup. Dari mulutnya terus mengalir lendir hitam, dan tiba-tiba jari-jari mungilnya bergerak. Satu persatu terdengar bunyi retakan seperti kayu kering yang dipatahkan. Jari-jari itu berbalik arahnya, mencengkeram lantai dengan cara yang tak mungkin dilakukan tubuh manusia. Lalu terdengar suara, tapi bukan dari mulut Asih. Dari seluruh dinding rumah, suara itu merembes keluar, jeritan pelan, tangisan bayi, lalu berganti menjadi suara laki-laki dewasa yang tertawa keras, disusul oleh suara langkah kaki yang berlari cepat di langit-langit. Seolah ada sesuatu yang mengejar dirinya sendiri. Pak Surya menyalakan lampu minyak, dan di bawah cahayanya, tampak sesuatu yang mereka tidak lihat sebelumnya. Bayangan panjang di dinding, bukan milik siapapun di ruangan itu. Bayangan dengan tanduk, bahu besar, dan tangan panjang yang hampir menyentuh lantai. Bayangan itu menunduk, memandang ke arah Asih, dan perlahan-lahan mulai tersenyum, membentuk garis merah menganga seperti luka terbuka. Tiba-tiba, jendela pecah. Angin dingin masuk menerjang, membuat dupa beterbangan dan lantai ritual rusak sebagian. Sang dukun berteriak, membacakan mantra lebih cepat. Keringat dingin bercucuran dari dahinya. Tapi suara dari bayangan itu mulai menelan mantranya. Suaranya semakin nyaring, semakin dalam, seperti ribuan orang yang berteriak dari dasar sumur neraka. Tubuh Asih mendadak melayang. Terangkat perlahan, kedua tangannya terentang, dan dari mulutnya keluar suara. Suara yang tidak bisa dijelaskan. Suara yang membuat telinga panas dan kepala berdenyut hebat. Suara yang bukan milik makhluk hidup. Tiba-tiba, tubuh itu terhempas kembali ke lantai. Hanya ada tubuh kecil yang kini terdiam, kaku, tak bergerak. Mata terbuka lebar, bola matanya melirik ke atas, dan darah mulai mengalir dari hidung serta telinga. Sudah,
kata sang dukun dengan napas tersengal. Ia akan bangun, sebentar lagi. Tapi dalam bayang-bayang yang masih menempel di dinding, senyum itu belum hilang. Dan di luar rumah, terdengar suara langkah kaki anak kecil. Padahal semua orang ada di dalam. Pagi datang tak seperti biasanya. Bukan dengan cahaya, bukan dengan harapan, melainkan kabut tebal yang menyelimuti rumah Pak Surya dari halaman hingga ke kamar. Udara dipenuhi aroma amis, seperti darah yang lama tertinggal di kain basah. Suara ayam jantan pun tak terdengar pagi itu, seolah makhluk hidup di sekitar rumah memilih diam, menjauh dari sesuatu yang baru saja terbangun. Asih masih terbaring di atas lantai kamar. Tubuhnya dibungkus selimut tipis, wajahnya pucat, bibir membiru. Tidak bergerak, tidak bernapas. Namun sang dukun bersikeras bahwa ini adalah bagian dari, ia menyebutnya fase pembersihan jiwa, bahwa makhluk itu telah dikeluarkan, dan kini jiwa Asih sedang dalam perjalanan untuk kembali ke tubuhnya. Bu Mira menangis tanpa suara. Pak Surya mencoba menahan kepanikan, walau wajahnya tak bisa menyembunyikan bayangan ketakutan yang semakin pekat. Jangan ganggu tubuhnya, pesan sang dukun sebelum pergi. Jangan mandikan, jangan sentuh air suci, jangan bawa ke rumah sakit. Biarkan saja seperti itu, hingga ia memanggil kalian. Dan dengan itu, ia lenyap dalam kabut, meninggalkan rumah yang tak lagi menjadi tempat tinggal, tapi penjara bagi sesuatu yang tak dipahami. Hari demi hari berlalu, Asih tetap dalam keadaan yang sama. Tubuhnya dingin, keras, namun tidak membusuk. Anehnya, tak ada lalat, tak ada pembusukan yang lazim terjadi. Tapi entah mengapa, dari dalam kamar itu mulai keluar suara-suara aneh setiap tengah malam. Terdengar seperti suara cakaran di bawah tempat tidur, suara benda yang diseret pelan di lantai kayu. Kadang terdengar suara anak kecil bernyanyi pelan dengan nada sumbang. Padahal Asih belum membuka mata satu kali pun. Bu Mira mulai sering mendapati mainan-mainan Asih berpindah tempat dengan sendirinya. Boneka beruang yang tadinya ada di lemari, pagi-pagi ditemukan duduk di atas dada Asih. Buku mewarnai terbuka di halaman yang penuh coretan hitam, seolah seseorang dengan amarah melampiaskan kebencian pada gambar yang ada di dalamnya. Puncaknya terjadi malam ke-14. Pak Surya yang tidak tahan, diam-diam mencoba menyentuh dahi Asih dengan air doa dari surau terdekat. Begitu tetesan pertama menyentuh kulit anaknya, terdengar suara retakan, seperti kayu yang patah, atau lebih tepatnya, tengkorak yang terbelah. Asih tetap tidak bergerak, tapi dari balik bibir mungilnya, merembes darah segar. Dan di dinding kamar, muncul goresan-goresan baru, lambang-lambang tak dikenal, yang entah bagaimana tercipta tanpa tangan manusia. Bu Mira yang melihat itu mulai histeris, namun suara tangisnya terhenti ketika terdengar satu suara lain yang muncul dari kamar. Suara tawa lirih, itu bukan suara Asih. Dan sejak malam itu, mereka menyadari satu hal, yang berbaring di kamar itu mungkin memang tubuh putri mereka, tapi jiwa yang mereka tunggu, bukan lagi miliknya. Hari terus berganti, namun waktu di rumah itu seolah membeku. Aroma anyir yang lembut di minggu-minggu awal kini berubah menjadi bau menyengat yang menusuk tajam. Bukan semata bau kematian, tapi sesuatu yang lebih dalam. Bau lembab bercampur tanah basah, seperti liang kubur yang baru dibuka paksa. Asih masih terbaring di tempat yang sama. Tubuhnya mulai mengering seperti lilin yang membatu, namun tanpa pembusukan normal. Kulitnya mengelupas tipis di beberapa bagian, membentuk pola-pola aneh menyerupai guratan akar. Bola matanya tetap terbuka, pandangannya kosong menatap langit-langit. Tapi pada malam tertentu, bola mata itu terlihat bergerak, hanya sedikit, cukup untuk membuat jantung Pak Surya berhenti sejenak. 4 bulan, bukan waktu singkat untuk hidup dalam kebohongan yang dipoles oleh harapan. Dukun itu tidak pernah kembali, tidak ada jejak. Pak Surya mulai kehilangan akal. Ia mengurung diri di kamar, duduk dia menatap Asih, berbisik lirih setiap malam, memanggil nama anaknya dengan penuh harap, memohon, menangis, bahkan sesekali mengancam makhluk tak kasat mata agar mengembalikan putrinya. Bu Mira sudah lebih rapuh. Ia lebih sering berdiri di depan kamar Asih tanpa masuk, hanya menatap celah pintu.
Sejak kejadian di malam ke-30, ia tak pernah lagi melewati ambang itu. Malam itu, tubuh Asih terdengar mengerang, bukan suara hidup, tetapi seperti batu yang digesek satu sama lain. Kemudian terdengar suara kecil memanggil. Tapi saat Bumira membuka pintu, ia mendapati Asih masih dalam posisi semula, tak bergerak, mulut tertutup, dan suara itu belum berhenti. Makin lama, suara-suara dari dalam kamar berkembang. Tak hanya suara anak kecil, tapi suara-suara lain, derap kaki di plafon, suara benda pecah tanpa wujud, suara kursi bergeser sendiri. Bahkan, suatu malam, Pak Surya menemukan bekas cakaran di dinding dengan darah yang masih basah. Namun tidak ada siapapun selain mereka di rumah itu. Pernah suatu pagi, ketika hendak membuka jendela kamar Asih, Bumira menemukan sesuatu yang mengerikan. Coretan jari kecil di balik embun jendela, membentuk kata. Namun yang paling membuat mereka benar-benar yakin bahwa ini bukan lagi kehadiran putrinya, adalah saat Pak Surya mendapati Asih tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam 4 bulan, bibir Asih melengkung. Tapi itu bukan senyum anak kecil. Itu senyum terlalu lebar, terlalu dipaksa, membuat kulit pipinya robek sedikit hingga darah menetes pelan dari ujung bibir. Dan ketika malam tiba, sesuatu mengetuk-ngetuk pintu kamar mereka. Ketukan kecil, seperti tangan anak kecil, yang sudah tidak punya nadi. Mereka tidak pernah benar-benar siap menghadapi kenyataan itu, bahwa Asih telah mati. Bukan secara medis, bukan secara logis, tapi dalam cara yang lebih dingin, lebih kelam. Rumah itu menjadi kubur sunyi, bukan hanya bagi jasad kecil yang terbujur diam di kamar, tapi juga bagi akal sehat kedua orang tuanya yang perlahan tergerus oleh penyesalan dan rasa bersalah. Pada hari ke-128, tubuh Asih mulai membusuk, bukan secara wajar. Prosesnya terjadi seperti kilatan waktu yang dipercepat. Kulitnya menghitam dalam semalam, melepuh dan menggumpal seperti lilin yang terkena api. Dagingnya menyusut cepat, menempel ketat pada tulang, meninggalkan sosok seperti mumi yang dibungkus kain kasur. Baunya berubah drastis, menjadi campuran amis, busuk, dan aroma terbakar, yang seolah tak berasal dari dunia ini. Pak Surya akhirnya menyerah. Ia menggali lubang kecil di belakang rumah, di bawah pohon mangga tempat Asih dulu bermain. Tapi saat akan mengangkat tubuh itu, suara itu datang lagi. Kali ini berasal dari mulut yang telah menghitam, menganga dengan celah pecah di pipi. Tubuh itu tidak bergerak, tapi suara itu terus memanggil, makin jelas, makin nyaring. Dinding kamar bergetar, dan semua lampu padam serentak. Dalam kegelapan, Bumira melihat sesuatu berdiri di sudut kamar. Tingginya sekitar 1 meter, rambutnya panjang menyapu lantai. Namun wajahnya bukan wajah manusia. Wajah itu seperti topeng dari kulit, datar, tanpa mata, hanya mulut besar yang terus tersenyum menyeringai. Wajah itu menempel di tubuh Asih. Makhluk itu melangkah pelan, tak bersuara, seperti bayangan yang menari di balik nyala api. Suara tawa anak kecil mulai terdengar lagi, namun kali ini bercampur dengan tangisan orang dewasa. Tiba-tiba jendela terbuka lebar oleh angin tak kasat mata, dan semua mainan Asih di lemari berjatuhan bersamaan, seolah ada tangan tak terlihat yang membantingnya satu persatu. Pak Surya jatuh terduduk. Bumira berteriak, namun jeritan mereka ditelan oleh suara terakhir yang menggema di seluruh rumah. Malam itu, tetangga menemukan rumah Pak Surya dalam kondisi terkunci dari dalam. Bau busuk menyengat menguar hingga jalan depan. Saat didobrak, mereka menemukan tubuh Pak Surya tergantung di ruang tengah dengan wajah membiru, dan Bumira tertelungkup di kamar Asih. Matanya terbuka lebar, menggenggam boneka tanpa kepala. Namun yang paling mengerikan adalah kondisi jasad Asih. Tak lagi di tempat tidur. Tempatnya kosong. Tapi di atas ranjang tertulis dengan darah, "Aku akan kembali bersama kalian." Dan sejak malam itu, rumah tersebut ditinggalkan. Tapi warga sekitar sering mendengar tawa anak kecil menjelang tengah malam, diiringi bunyi langkah kaki kecil di dalam rumah kosong itu. Kadang, suara ketukan pelan di pintu rumah-rumah sekitar, diiringi bisikan, "Ibu, boleh aku masuk?" Demikianlah kisah kali ini. Sebuah cerita kelam yang terinspirasi dari kenyataan,
tentang bagaimana kepercayaan yang buta dan rasa takut yang tak terkendali dapat membawa kita pada keputusan yang fatal, bahkan mematikan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini hingga akhir. Dukungan dan perhatian dari kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna dan pengalaman mendalam. Dari kisah tragis Asih, kita belajar bahwa cinta tak seharusnya buta, dan keyakinan seharusnya berjalan beriringan dengan akal sehat. Jangan pernah abaikan pertanda. Jangan menutup mata atas kenyataan hanya karena kita ingin percaya. Dan yang paling penting, dalam menghadapi hal yang tak bisa kita jelaskan, jangan sampai rasa takut membuat kita kehilangan nurani sebagai manusia. Karena kadang, yang paling menakutkan bukan makhluk gaib, tapi keputusan keliru yang kita buat sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga diri, dan jangan pernah menutup telinga terhadap bisikan yang terdengar terlalu dekat dari seharusnya.